Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harganya terus turun, bahkan mendekati harga terendahnya. Apakah kesempatan ini kesempatan yang tepat untuk membeli? Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat bahwa pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan nanti di akhir video akan ada kesimpulan dari pembahasan ini. Untuk itu, nonton hingga selesai ya. Oke, kita akan membahas saham GGRP atau PT Gunung Raja Paksi. Teman-teman bisa baca di sini bahwa mereka merupakan perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia. Untuk detail pembahasan, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita lihat dari komposisi pemegang saham. Ternyata mayoritas saham perusahaan dipegang oleh pengendalinya, tapi uniknya di sini pengendali saham perusahaan cukup banyak dan jumlah saham di masyarakat hanya 9,6% saja. Kita masuk kepada probabilitas kenaikan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham GGRP ini cenderung mengalami peningkatan di bulan November dengan probabilitas 75%. Tapi sebaliknya, di bulan September dan Januari, saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana untuk bulan Januari sendiri masih turun 4% khususnya saat video ini dibuat. Dan sebagai informasi, GGRP ini merupakan perusahaan yang belum lama listing, sehingga belum memiliki historical harga dalam jangka panjang. Kita masuk pada laporan keuangan Q3-nya yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Teman-teman bisa baca di sini bahwa asetnya berjumlah 1,1 miliar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas asetnya berasal dari aset tetap sebanyak 747 juta rupiah dan ada juga persediaan 247. Untuk saldo kasnya sendiri hanya 60 juta saja. Nah, jika kita membandingkan saldo kas sebanyak 60 juta dengan liabilitasnya yang mencapai 383 juta, artinya perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Dan teman-teman harus ingat, mayoritas hutang perusahaan akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu sebanyak 258 juta dan hanya 125 juta yang merupakan hutang jangka panjangnya. Kita masuk kepada ekuitas, di mana perusahaan punya ekuitas 797 juta yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tapi sayangnya mayoritas ekuitas masih berasal dari modal dasar, dan hal ini kurang menarik karena apabila perusahaan terus bertumbuh, seharusnya ekuitas itu didominasi oleh saldo labanya. Kita masuk kepada laba rugi. Teman-teman bisa lihat bahwa penjualan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa laba brutonya hanya naik tipis dibanding tahun sebelumnya, karena kenaikan beban pokok jauh lebih signifikan dibandingkan kenaikan penjualannya. Kita akan lihat bagaimana dampaknya terhadap laba periode berjalan. Tapi sebelum itu, teman-teman lihat di sini, pos penghasilan lain-lain mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 8,1 juta menjadi 21,2 juta di tahun 2022. Dan perlu diingat, hal ini akan berpengaruh positif kepada laba periode berjalan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, laba periode berjalannya naik dari 40 juta menjadi 49 juta di tahun 2022. Tapi teman-teman harus ingat bahwa hal itu disebabkan karena adanya penghasilan lain-lain sebanyak 21,2 juta di tahun 2022 dan bukan murni dari kenaikan penjualannya, karena laba brutonya hanya naik tipis dibanding tahun sebelumnya. Berikutnya kita bahas dari historical labanya. Teman-teman bisa lihat bahwa GGRP ini punya historical yang fluktuatif setiap tahun, di mana sempat rugi pada tahun 2019 dan 2020, tapi laba periode di tahun 2022 ini menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, mereka baru 1 kali membagi dividen, yaitu di tahun 2022, sehingga belum bisa dikatakan konsisten membagi dividen. Untuk yield dividennya sekitar 1,5% dengan PER 5 kali dan PBV 0,4 kali, di mana dengan harga 486, saham ini punya modal Rp1.003. Tapi teman-teman harus ingat bahwa seperti pembahasan tadi, ekuitasnya berasal dari modal dasar dan saldo labanya belum terlalu signifikan, sehingga untuk mengacu pada angka ini menurut saya pribadi kurang relevan. Untuk rasio keuangannya ROE 8% dengan UPM 6%, angka yang belum terlalu menarik meskipun tidak terlalu rendah. Dan perusahaan punya DER 48%, meskipun DER-nya rendah, teman-teman harus ingat bahwa perusahaan punya saldo kas yang rendah dan hal itu tentu akan berpengaruh kepada pertimbangan melakukan analisa.
Untuk kinerja harga saham dalam 3 tahun terakhir sudah turun 25% dan dalam 1 tahun terakhir sudah turun 37%. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 1 tahun terakhir harga terendahnya adalah 480 dan saat video ini dibuat harganya 486. Itu bisa dikatakan berarti perusahaan berada di angka terendah 1 tahun terakhir saat video ini dibuat. Untuk historical PBV, saham ini punya rata-rata PBV 0,6 kali, tapi saat video ini dibuat di angka 0,48 kali, berarti lebih rendah dari rata-rata PBV-nya. Tapi ingat, saham ini dulunya pernah diperdagangkan pada PBV di atas 0,92 kali dan pernah juga berada di PBV di bawah 0,3 kali. Kita masuk pada kesimpulan, apakah saham GGRP ini menarik untuk dibeli pada harga 486? Menurut saya belum. Dan bagi teman-teman yang memang tertarik membeli saham ini, mungkin bisa wait and see terlebih dahulu hingga harganya berada di bawah 450. Tapi seperti biasa, ini hanya pendapat pribadi, bisa benar, bisa juga salah. Untuk itu teman-teman harus analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Karena kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oh iya, apabila teman-teman tertarik untuk belajar cara menganalisa laporan keuangan, mungkin e-book baca saham ini bisa membantu. Di sini, saya menjelaskan berbagai macam analisa laporan keuangan yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada juga file Excel yang berisi fitur screening laporan keuangan yang bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila teman-teman tertarik membelinya, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum berikut ini. Oke, sekian video ini, semoga memberikan manfaat ya. Thank you.